Ayo Bapak Ibu, selamat datang di Qumran. Toiletnya di ujung. Ya, sabar ya. Oke. Toilet lurus ke belakang. Enggak, pintu kaca. Ya. Enggak di sini aja kan? Halo, iya enggak di sini dulu aja. Halo. Bapak Ibu ada yang mau KWC? Movie English movie. Along did so to get close to the right way and to stay away from the sons of darkness, evil people. Among them you will even find high priests from Jerusalem. He who believes in our way is the son of light, and when the final war begins, all our opponents will be destroyed. But in the meantime, we are here. Here in this holy place, no one can distract our minds from worshiping the Lord. We don't possess much, and the little we have we share equally. The good Lord, He supplies us with all our needs, even in this barren desert. This morning, while working in the date grove, a neighbor from Enot Kaner, 5-hour walk from here, passed by. He told us of the bitter end of 1 John. Ketika jenazah takut Ini yang dicari, guide-nya yang Iya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi nama saya Syahni. Saya berasal dari Kana Galilea, tempat di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama. Saya kalau Kana sekarang di sini di saya. Bapak Ibu, masuk lagi. Mendekat. Kasih jalan ya. Yang sebelah sini kasih jalan. Mendekat kemari aja, ke kanan, sebelah kanan aja Bapak Ibu. Tidak mau kasih penjelasan di apapun buku. Ini saya dunia ini semua. Seperti Allah, ini ya, lihat ini Bapak Ibu di sini. Bisa lihat Bapak Ibu tempat ini. Ya, ini tempat di mana mereka duduk dan mereka makan bersama-sama. Jadi 400 orang Bapak Ibu setiap hari mereka makan bersama-sama. Bapak Ibu, sampai hari ini di Israel ada tempat namanya kibbutz. Ada yang tahu apa itu kibbutz? Kibbutz itu seperti desa kecil, ya. Ada di dalamnya ada 400, 500, 600 orang sampai 1000 orang Yahudi semuanya. Mereka, Bapak Ibu, mereka juga ada tempat di mana mereka makan setiap hari. Mereka makan bersama-sama. Ada juga sinagog, tempat di mana mereka ibadah bersama-sama. Jadi ini Bapak Ibu masih ada kehidupan seperti ini. Mereka semua makan bersama-sama. Dan yang paling penting Bapak Ibu di kibbutz, mereka kerja bersama-sama. Mereka selalu ada bisnis, ya bisnis untuk semua. Dan mereka kerja di bisnis itu, dan kalau apa uang hasil mereka dibagi-bagikan di antara mereka. Ya itu namanya kibbutz, ya itu namanya kibbutz. Jadi kau Ini. ya, maju lagi Bapak Ibu. Maju lagi. Ya, ini apa Bapak Ibu? Kalau tempat ini
tempat ini, ya, ini tempat di mana mereka duduk dan apa yang mereka melakukan, mereka menulis ini, Bapak Ibu. Bisa lihat ini yang namanya scrolls. Apa itu scrolls? Tahu apa itu scrolls? Gulungan. Ini lihat Bapak Ibu, scrolls Lautmat. Scrolls Lautmat. Bapak Ibu kenapa ada 50, 60 bis di luar? Kenapa mereka datang ke sini? Kenapa scrolls ini sangat penting? Karena Bapak Ibu dari scrolls ini, dari tulisan ini, kita bisa melihat bahwa Alkitab 2000 tahun lalu dan Alkitab sekarang adalah sama. Itu yang masuk ke tanah berjanjian. Dia melihat tanah berjanjian dari Bukit Nebo, dari Gunung Nebo bisa melihat ini Bapak Ibu. Jadi ini border, ini berbatasan tanah berjanjian. Dia tidak bisa melihat, dia lihat dari luar dan kalau di sini tanah berjanjian. Ya, ini Bukit Nebo. Ya, Bapak Ibu kalau laut ini namanya apa? Itu sana Gunung Nebo. 412 meter di bawah permukaan laut. Itu di sana tempat yang paling rendah di bumi. Bisa lihat ini Bapak Ibu, paling rendah di bumi. Dan kalau kadar garam di sini tinggi sekali, 33%. Tapi di laut biasa berapa? 3%. Di sini 33, di laut biasa 3%. Dan karena Bapak Ibu kadar garam tinggi sekali, dan kita di tempat yang paling rendah di bumi. Di sini ada 3 mineral, ya, dari laut ini Bapak Ibu ada 3 mineral. Oke, suasana di Dead Sea, ya. Oke. ...413 meter di bawah permukaan laut. Oke. Ini kita akan menuju ke Grup Nazaret, ya. Grup Nazaret, markasnya di bawah pohon ini. Ya, ini tim-tim yang takut panas. Oke, jadi yang mana nih pahlawan-pahlawan laut mati nih? Belum keluar dong dari Oh. Oke, keseruan Grup Nazaret di Laut Mati. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu jauh sekali ya mereka ya. Oke, coba mana berenang terapungnya? Kok begitu doang? Ibu Revina, itu bukan terapung, itu ditahan tangan. Nah itu terapung. Ya, tisu? I don't have tisu. Okay. Ibu-ibu ada yang pakai tisu nggak? Awas, awas, awas. Nih, oke. Siap. Ya, jawab. Ya. I'm Indonesian of Korea. Where are you from? Philippines. Ah, Philippines, our neighbor. Yeah, Indonesia. Yeah. That's why I say we are neighbors. Country neighbors. Yeah. It's Indonesia. Ya kan, pengamat juga penting tahu, bukan hanya yang pemain. Mana itu kan? Siapa?
Pak, kenapa Pak? Jangan dikucek. Kalau pohon ara beda nanti bisa melihat Bapak Ibu pohon ara di mungkin di Galilea. Yang ini namanya pohon sycamore. Yesus. Apa namanya? Kenapa Bapak Ibu ditulis dalam bahasa Indonesia, di dalam kitab bahasa Indonesia ara? Mungkin translation salah karena tidak ada jenis ini di Indonesia dan tidak ada pohon ara juga di Indonesia, jadi mereka dari dua pohon itu dari keluarga pohon yang sama tapi beda. Ini sycamore ya, bukan pohon ara, dan ini yang Zakheus naik untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Masih ini pohonnya sama. Ya, kalau masih ini pohonnya sama, Bapak Ibu, pohon ini tumbuh dari tunas pohon yang ada sebelumnya. Ya, ini Bapak Ibu, ini kita yakini bahwa ini lokasi asli di mana ya Zakheus naik pohon itu untuk melihat yang ada pada zaman Tuhan Yesus, jadi pada abad pertama. Ya, ini kita lanjut. Oke, baik. Jadi ini sekarang kita sedang ada di Bukit Pencobaan. Ya. Mount of Temptation. Bukit Nazaret, di atas itulah tempat Tuhan Yesus dicobai banyak 2 kali. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak Ibu. Nazaret mantap ya. Oke. Nazaret. Oke, mantap. Oke. Oke, kita sudah tiba di kawasan tembok ratapan. Ini Nazaret. Bapak Ibu, kita sudah masuk bagian orang Yahudi di dalam kota Yerusalem lama. Bagian orang Yahudi, Bapak Ibu, karena ada 4 bagian di dalam kota Yerusalem lama, ada Kristen, Islam, Yahudi, dan Kristen Armenia. 4 bagian. Kita masuk bagian orang Yahudi, jadi yang tinggal di sini orang Yahudi, banyak sinagog juga di sini. Dan tempat yang paling penting di sini, tembok ini namanya tembok ratapan. Ya, tembok ratapan, Bapak Ibu, ada 2. Kita lihat batu yang besar, ada batu kecil. Batu yang kecil itu dari zaman Tur. Ya, Quran ini. Tapi yang di bawah itu dari zaman Raja Herodes. Ya, sudah lebih dari 2000 tahun masih ada di sini. Kenapa tempat ini tempat yang sangat penting bagi orang Yahudi? Ya, karena ya ini tempat yang
laki-laki. Prayer house. Ini adalah jembatan menuju Al-Aqsa dan Masjid Tua Batu atau Dome of the Rock. Itu grup Nasaret. Sana ada tenda. Oke, kita masuk kawasan Al-Aqsa ya. Ini kawasan Al-Aqsa dan yang kubah kuning itu adalah Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu. Dan Yerusalem sudah, Bapak Ibu, semua Yerusalem termasuk di dalam Israel. Ya, Yerusalem adalah ibu kota Israel, bukan Tel Aviv, bukan Tel Aviv. Dan percaya bahwa Tel Aviv adalah ibu kota Israel. Salah, ibu kota Israel adalah Yerusalem. Tapi di Yerusalem ini, Bapak Ibu, ada 30% Arab. Masih ingat Bapak Ibu saya bilang apa, ada 20% di Israel Arab, di 80% Yahudi. Dari orang Arab ada apa, di 80% orang Arab Islam dan 20% Arab Kristen. Di Yerusalem banyak orang Arab, Bapak Ibu, dan kalau bagian ini adalah masih dimiliki oleh orang Arab. Oleh orang Arab, walaupun kita di dalam Israel, walaupun kita di tempat yang paling suci bagi orang Yahudi, tempat ini ya sudah dimiliki oleh orang Arab dan sudah kita masih tidak bisa ganti yang aturan itu. Beberapa aturan yang kita masih ikut dari zaman ya ketika masih Yerusalem termasuk di dalam Yordan. Karena Yerusalem ini Bapak Ibu kota lama ya, dan Bukit Zaitun sampai tahun ya 1967 termasuk di dalam Yordania. Di dalam Yordania, jadi diambil oleh tentara Israel pada tahun 1967. Ya, 67. Kalau Bapak Ibu, kalau orang Arab yang tinggal di sini atau orang Arab yang tinggal di daerah di mana yang diambil oleh tentara Israel pada tahun 67, ya seperti Yerusalem, ya seperti Golan Heights di Galilea, mereka belum dapat Israel paspor. Ya, kalau orang Arab yang tinggal di Galilea seperti saya, ya kami semua sudah dapat Israel paspor. Saya punya Israel paspor, tapi yang tinggal di Yerusalem Arab, mereka belum dapat Israel paspor. Jadi Arab 48, ya. Kita memasuki Golden Gate, ya. This is Golden Gate, Bapak Ibu. Oke. Dan ini grup Nasaret. Halo Ibu. Halo. Kita di mana nih, Mr. Ronald? Golden Gate. Golden Gate. Ya. Oke. Dalam
Getsemani ada di belakang tembok ini. Di belakang ini ada Getsemani. Di antara Bukit Zaitun dan Kota Lama ada di Bapak Ibu, kita sebentar berdiri di sini. Ibunya namanya An dan bapaknya namanya apa? Yoakim dan An. Ya, Yoakim dan An. Bapak Ibu, kalau Yoakim dia kerja di Bait Allah dulu ketika masih ada di Bait Allah. Dia kerja di Bait Allah, dia tinggal di sini. Dekat sekali Bapak Ibu. Dia tinggal di sini dan mayoritas orang di sini percaya bahwa Maria lahir. Lama banget doanya, Ya, tapi ada minta sahabat jodoh. yang percaya bahwa Maria lahir di Kota Lama. Ada juga satu versi, ada yang percaya bahwa Maria lahir di Kota Lama yang Sipori dekat Kota Nazaret. Jadi 3 versi, Sipori atau Nazaret atau Bapak Ibu di sini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, mayoritas Kristen percaya di sini. Bapak Ibu, tempat yang kedua, ya, tempat yang kedua yang ada di sini. Bisa melihat pula dari yang kedua ada di sini. Ya, kalau pulang di sana Bapak Ibu, namanya Bethesda. yang ini apa? Bait Allah yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke kota Yerusalem, ada Bait Allah yang kedua. Karena Bait Allah yang pertama yang 500 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, jadi di Bait Allah yang kedua ada di sini waktu pada zaman Yesus. Ini Bukit Sion. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Bukit Sion ada di sini. Ini desa, di sini namanya Betania. Ya, Betania atau dalam bahasa Arab namanya Izariyah. Ya, nama Izariyah diambil dari nama Lazarus, karena Lazarus Azar tinggal di sini. Ya, Azar tinggal di sini. Dan Bapak Ibu, kalau Getsemani ada di sini. Jadi Getsemani ada di antara Bukit Zaitun dan Kota Yerusalem. Ya, Kota Yerusalem. Tuhan Yesus Bapak Ibu makan malam terakhir di Bukit Sion. Nanti dia turun di Getsemani. Ya, dan ada 11 murid yang ikut Yesus di Getsemani karena Yudas tidak ikut. Ya, Yudas tidak ikut. Di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdoa sendiri, ditangkap dan dibawa lagi ke rumah Imam besar Kayafas di Bukit Sion juga. Ya, di sini Bapak Ibu, di rumah Imam besar Kayafas, Yesus dipenjara 1 malam. Ya, baru dibawa ke sini. Ya, ke sini. Ini tempat Bapak Ibu yang kita lihat, ya, sebelum kita keluar dari Al-Aqsa, ya, itu yang namanya Antonia. Yesus dibawa ke sini untuk dihadiri oleh Pontius Pilatus. Jadi Yesus Bapak Ibu dihadiri 2 kali, ya, 1 kali oleh Pontius Pilatus, oleh orang Romawi, dan 1 kali oleh Imam besar Kayafas, oleh orang Yahudi. Ya, kenapa Bapak Ibu oleh orang Yahudi? Karena di sini, ya, kalau Protestan mereka pergi, ya, mereka percaya bahwa Yesus pergi ke kanan. Kalau Katolik mereka percaya bahwa Yesus pergi ke kiri.
Ya, hari ini sekali lagi kita mau ikut versi Katolik, tapi besok kita mau di versi Protestan. Oke. Ini adalah Rosa. Apa abuna tadi ya? Iya. Baptisan Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Nah, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kirene. Bapak Ibu sekali lagi, kita di sini yang mau ikut lihat semua jalan salib versi Katolik sampai Gereja Makan Kudus, ikut sama saya. Ya, tapi harus tahu banyak tangga. Yang kita buat Bapak Ibu ikut sama Abuna. Sama abuna. Sama abuna. Sini yang sama yang Oke. Gereja Makam Kudus. Ini adalah mozaik Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Ini adalah tempat atau stasiun di mana pakaian Tuhan Yesus ditanggalkan, Yesus disalibkan dan wafat di salib. Itu tempat orang berlutut dipercaya sebagai lubang salib Tuhan Yesus Kristus. Gloria in excelsis Deo. Selamat datang di Padang Gembala. Ayo Bapak Ibu. Pujian semua bagi nama penebus. Oke, Beit Sahur atau Padang Gembala. Tempat para gembala menerima kabar baik dari malaikat Tuhan bahwa telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud di Bethlehem, ya. Dan mereka, halo Nasaret. Halo. Tinggal di Galilea seperti Yesus yang datang dari jauh. Ya, mereka tidak bisa bawa domba dari jauh. Mereka datang sampai sini dan si domba dari sini untuk bawa ke bait Allah. Jadi domba-domba Bapak Ibu yang ada di sini digunakan sebagai korban di dalam bait Allah. Ketika masih ada. Tapi sudah Bapak Ibu tidak ada bait Allah, jadi tidak, orang Yahudi tidak kasih korban, tidak kasih domba itu di dalam bait Allah. Bapak Ibu, kita mau doa ibadah di sini sebentar sama Bunda Thomas. Nanti kita mau ke sana untuk melihat tempat asli di mana gembala-gembala berjaga-jaga dan menerima kabar. betapa mereka kau pakai, kau percayakan untuk sebuah peristiwa besar yang terjadi. Dan biarkan hidup kami juga boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua satu persatu. Dan mari jemaat Tuhan masing-masing pribadi, kalau engkau mau mengambil komitmen di hadapan Tuhan siang hari ini, taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah secara pribadi sesuai dengan komitmenmu masing-masing ke hadapan Tuhan. Apa yang kau mau lakukan, apa yang kau mau responi siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, buatlah komitmenmu, taruh tangan kananmu di dada dan berdoalah kepada Tuhan, karena Dia mendengar doa-doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan mereka terus ada dalam rencana-Mu yang indah. Berkati semuanya satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dari tempat ini Tuhan, tempat di mana berita kelahiran-Mu disampaikan kepada para gembala, aku memberkati setiap umat-Mu di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah perlindungan-Mu, mengalirlah kasih-Mu, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan secara sukarela bagi tempat ini. Kami memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kalau sudah Bapak Ibu bisa naik ke atas ya, dan kita meeting point di atas ya, di depan gereja ini yang sudah baru ya, ini sudah baru gereja, namanya juga Shepherd Tree. Bisa masuk Bapak Ibu kalau mau masuk, kalau mau foto di sini baru ke atas. Ayo bisa masuk katanya. Sini masuk. Pung. Oke, kita masuk dalam gereja Nativity Nazaret. Oke, ini adalah gereja Nativity. Tuhan Yesus lahir. Ayo. Kita akan masuk ke grotto. Nah, ini grup lagi ngantri. Oke, grup lagi ngantri di grotto. Oke, Bapak Ibu sebentar. Saya akan duluan ke bawah ya. Rumah daging. Tuhan menjadi manusia, jadi ada yang percaya bahwa Tuhan menjadi manusia di tempat ini ketika Yesus lahir. Tapi ada juga orang Kristen biasanya Katolik, mereka percaya bahwa inkarnasi terjadi bukan di sini, di kota Nazaret. Kenapa di kota Nazaret? Karena di Nazaret, kota Nazaret, Bunda Maria menerima kabar baik dari malaikat. Jadi mereka percaya bahwa ketika Bunda Maria menerima kabar baik dari malaikat, Tuhan Yesus jadi benih dalam rahim. Ya, Yesus jadi manusia ya, atau jadi daging di Nazaret, bukan di sini. Jadi Katolik di Nazaret, tapi orang Protestan di sini. Ya, orang Protestan mereka percaya bahwa ketika Yesus lahir, ya, inkarnasi terjadi di tempat ini. Bapak Ibu, di tempat ini di bawah ada dua bagian, di sebelah kanan, ya, bisa lihat di sebelah kanan itu tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Kalau di sebelah kiri ini namanya balunan, ya, atau manger dalam bahasa Inggris. Itu tempat di mana Yesus yang lahir di sebelah kanan, ditaruh di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri Bapak Ibu, yang manger itu balunan dimiliki oleh orang Katolik. Kalau di sebelah kanan dimiliki oleh orang Ortodoks Yunani. Ya, gereja ini Bapak Ibu, ada 3 ordo yang memiliki gereja ini. Yang paling besar itu Ortodoks Yunani. Nanti ada Armenian mereka memiliki sebelah sana. Nanti kita keluar dari bagian orang Armenian. Katolik mereka punya tempat ini manger di bawah. Bapak Ibu, kenapa orang Katolik dan orang Ortodoks Yunani punya bagian yang besar atau gereja-gereja mayoritas di Tanah Suci? Karena orang Katolik, ya, atau orang Ortodoks Yunani
mereka datang ke sini pada abad ke-5 pada tahun 451. Dan sudah mereka ada di sini 1500 tahun lalu. Dan mereka cari tempat di mana peristiwa-peristiwa terjadi dan mereka beli tanah itu dan mereka masih punya tempat. Tapi kalau Katolik, mereka datang ke sini pada tahun 1333, mereka juga berbuat, mereka cari banyak tempat dan mereka beli tempat-tempat itu. Tapi namanya Narthex, Basilika, apsis gereja. Kalau juga Bapak Ibu sudah kita lihat pintu masuk sekali lagi yang asli besar, tapi sudah dibuat oleh orang Kristen pada zaman Turki, pada zaman Islam, kenapa dibuat? Karena orang Turki pada zaman itu Bapak Ibu mereka masuk di dalam gereja naik kuda, supaya mereka tidak memperbolehkan, mereka masuk di dalam gereja naik kuda, dibuat kecil seperti ini. Ada satu lagi Bapak Ibu, ada satu lagi pintu masuk. Bisa lihat di sana. Itu juga orang itu karena mereka tidak mau memperbolehkan orang Turki masuk naik kuda di dalam gereja. Di dalam gereja sekali lagi, kalau gereja ini orang itu dimiliki oleh orang Ortodoks Yunani bagian besar. Ya, ini menuju, kita lagi sedang menuju Yerusalem, tapi macetnya cukup panjang karena tadi kita keluar jam 7 dari Bethlehem menuju Yerusalem. Kalau biasanya kalau nggak macet lancar itu kalau bisa keluar jam 6.30 dari hotel. Ini sekedar informasi aja, mudah-mudahan sampai di Yerusalem tepat waktu dan semua rute bisa diselesaikan tepat waktu. Oke, kami sedang berada di gereja kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Ascension Chapel. Ku pandang burung di langit yang tak mengenal, namun diberi Halo. oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Sampai Roh Kudus turun. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekali lagi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan muncul dan kasih tahu mereka, hai orang Galilea, Yesus yang naik ke surga akan kembali sampai Roh Kudus turun. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekali lagi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan muncul dan kasih tahu mereka, hai orang Galilea, Yesus yang naik ke surga akan kembali dengan rumah yang sama. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun lagi ke tempat yang sama. Dari mana dia naik ke surga? Dari mana dia naik ke surga? Bapak Ibu, gereja pertama di sini didirikan tanpa kubah seperti simbol kenaikan ke surga. Tapi ketika gereja ini diambil oleh orang Islam, di bawah pimpinan Salahuddin Ayyubi, gereja ini berubah menjadi masjid. Orang Islam yang membuat kubah ini ada juga di dalamnya mereka membuat mihrab. Mihrab itu kiblat itu ada Mekah. Orang Kristen kita bisa masuk di sini, tapi tidak bisa ibadah, tidak bisa doa di sini. Karena sudah masjid, pasti orang Islam tidak doa di dalam. Ada masjid yang baru di sana, mereka doa di sini. Orang Kristen bisa masuk dan ibadah di sini setahun sekali saja. Pada hari raya kenaikan ke surga, mereka
yang memperbolehkan kita masuk di sini dan ibadah di sini. Bisa lihat Bapak Ibu, ada sini masuk semua ormas religius, ada juga nama ada altar untuk Armenia, Syria. Waktu teman pijakan Tuhan Yesus naik ke surga. Terus masuk Nazaret, terus masuk, jangan di depan pintu. Jangan di depan pintu. Terus masuk. Terus masuk. Oleh kiri. Oleh kiri. Terus masuk Nazaret. Terus masuk Nazaret. Terus masuk Nazaret. Terus masuk sampai depan pintu. Terus masuk ke sebelah, terus ini sebelah, terus masih ada. You pulled me from darkness and clothed me in garments of praise. Jesus, forever my song will be. Yeah, I'm living in freedom. You've taken my burdens away. Jesus, forever my song will be only for you. For the cross that you bore and the debt that you Kudus, nativity ini yang ketiga, Bapak Ibu di sini. Gereja pertama di sini namanya Iniona. Iniona dalam bahasa Yunani artinya pohon zaitun. Kita di pohon zaitun, Bapak Ibu, atau di bukit zaitun, banyak pohon zaitun. Gereja ini namanya pohon zaitun, dan nanti kita mau turun ke Getsemani. Getsemani artinya kilang minyak zaitun. Ini Bapak Ibu, semua yang ada hubungan sama pohon zaitun, karena Bapak Ibu, karena di sini banyak pohon zaitun, nanti di Getsemani kita bisa lihat pohon zaitun yang sudah 1000 tahun masih hidup, ya, masih hidup di bukit zaitun. Dan kalau Bapak Ibu bukit atau pohon zaitun, ya, buka jalan Bapak Ibu supaya mereka bisa keluar. Benderanya juga I'm Nazareth. They are from the Indonesia. We have the same flag. By the way, we have the same flag. kita merah putih. Oh, yang Zilin, yalla, tafadhal. Sadi, siapa namanya tukang foto? Sini Pak. Foto 12. Sini 12. 12 orang. family, big family. Jalannya 12 sini. Di atas aku. Yuk kita ikut kemana? Oh itu. Ikut Sadi. Ya, ya. Family 12. Calner family. Cewek depan, cepat. Itu adalah tembok kota Yerusalem, dan gerbang yang tertutup di atas sana itu adalah gerbang emas atau Golden Gate, ya, satu-satunya gerbang yang ditutup, ya. Dan my song will be only for you. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. ini adalah Taman Getsemani. For the joy that you bring, for the promise
Daniel. Poczekaj. Ayo po. Ale Max, to nie odchodź, no. Kita akan menuju ke gereja tahun Getsemani. For the cross that you bore and the death that you paid, for the victory you won. Jadi di depan tunggu di sana, Yesus datang di sini selama 3 hari. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus Bapak Ibu mereka berjaga dan doa. Tapi mereka tidak bisa berjaga-jaga dan doa. Ya, mereka tidak bisa berjaga-jaga dan doa. Karena Bapak Ibu orang Yahudi, ya, di dalam perjamuan puasa sampai hari ini, kalau laki-laki minum 3 cawan anggur, jadi mereka minum 3 cawan anggur dan mereka datang ke sini, mereka tidak bisa berjaga-jaga, ya, karena kalau minum anggur mau tidur, ya, mau tidur. Untuk itu mereka tertidur di sini. Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di dalam gereja ini, ya, ada batu ini, Bapak Ibu bisa lihat batu ini, dia ada di bawah altar gereja. Ini tempat di mana Tuhan Yesus, ya, pasti pada zaman itu Bapak Ibu tidak ada gereja. Semua gereja sekali lagi baru bisa mendirikan gereja-gereja sejak tahun 324. Belum ada gereja. Yesus datang di sini, di atas, ya. Stefanus, mati Kristen pertama. Dia dihukum mati dengan dirajam. Di luar kota lama berdasarkan sini. Jika tradisi itu benar asal-asalan Romawi juga menggunakan kawasan ini sebagai sebuah tempat penyaliban. So, ramai orang Kristen percaya mungkin Yesus disalibkan berdekatan sini, dimakamkan, dibangkitkan di dalam nama ini. So, nama ini dibuka dalam tahun 1894 oleh Yayasan Taman Makam Inggris, The Garden Tour, sebuah charity, sebuah badan amal. Dan dibuka sebagai sebuah tempat untuk perempuan kesaksian dan perkhidmatan. Didukung sepenuhnya oleh sumbangan dari semua pengunjung kami. So, terima kasih Bapak semua atas doa Anda dan juga sumbangan. Nah, begitu akibat mereka membawa Yesus keluar dari penjara menuju ke sebuah tempat dipanggil Golgotha. Di sanalah Yesus disalibkan sementara orang yang ada dalam menghina Yesus. Bukit tengkorak manusia. Foto ini diambil dari tahun 1900. Menunjukkan tengkorak manusia. 2 biji mata bahagian hidung. Sayangnya hari ini bahagian hidung tidak dibinasakan karena erosi cuaca. Hari ini di sebelah kanan
sebuah makam keluarga yang kosong, kita boleh lihat sebuah tempat pemerasan anggur yang dulu. Ahli purbakala boleh bertarik tempat pemerasan anggur ini ke zaman Romawi, ke abad pertama. Menunjukkan kepada kita zaman dulu ini adalah sebuah kebun anggur, bukan kebun seperti hari ini. Kemudian kita akan turun ke bawah dan melihat sebuah keluarga yang kosong. Ini ialah sebuah makam keluarga, bukan makam umum, bukan goa alam. Bila anda semua masuk ke dalam, boleh lihat dua ruangan di sebelah kiri tempat tukang kiri, ruangan di sebelah kanan untuk tempat penguburan. Anda juga boleh melihat sebuah lukisan salib dari masa Byzantium. Yesus Kristus Alpha Omega. Yesus Kristus yang pertama dan terakhir. Kerana di abad berikut ramai orang Kristian juga menggunakan ini sebagai tempat penguburan. Nah, walaupun kita tidak melihat Yesus dimakamkan dan juga dibangkitkan dari makam, tetapi amalnya dan makamnya semua sesuai dengan semua yang ada di dalam keempat Injil. Hari ini pengunjung kami membayangkan peristiwa ajaib yang terjadi di Jemaah Agung dan juga peristiwa istimewa yang terjadi di awal pagi fajar Paskah Jemaah Agung. Yesus disalibkan Bangkit. pukul 9 pagi, pukul 12 tengah hari gelap. Pukul 3 petang Yesus meninggal. Kita semua tahu yang harus dilakukan. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia Yesus supaya sesiapa percaya kepada dia tidak akan dibinasakan, hanya bagi hidup. So, mengikut tradisi, mayat dibaringkan di dalam makam sebelum hari Syabat bermula. So, Yesus dibaringkan di dalam makam. Awal pagi fajar Paskah, mereka menuju ke makam untuk meminyaki Yesus. Siapa akan membolehkan batu besar? Bila mereka sampai dalam berkata kepada perempuan, kenapa mencari yang hidup di antara yang mati? Jangan kamu semua takut, sebab saya tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Tetapi dia tidak ada di sini kerana dia telah dipakai. Bagi kami semua orang Kristian, tempat itu tidak sepenting makna rohani dari peristiwa. Juga bagi kami semua orang Kristian, makam yang kosong sangat penting. Kerana mengikut 1 Korintus 15:17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita yang kita masih mati dalam dosa kita. Nah, saya rekomen bila anda semua masuk ke dalam, anda boleh ambil foto di dalam, masuk ke dalam untuk satunya. Lupakan bahawa tulisan anda di the t-shirt, I am a pilgrim, not a tourist. Lupakan bahawa hari ini anda semua pengunjung atau tetapi hanya membayangkan peristiwa yang terjadi di Jemaah.
di dalam aja Bun. Kalau keluarnya aku videoin semua. Sabya hidup, ada hari esok. Sabya hidup, Oke. tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Libur kosong membuktikan dia hidup. Sabya hidup, sabya hidup, ada hari esok. Sabya hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan siapa Yesus hidup. Haleluya, Sabya hidup, ada hari esok. Sabya hidup, Ayo di dalam jangan terlalu lama. aku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan siapa? Yesus. Haleluya, Sabya hidup, ada hari esok. Sabya hidup, tak gentar, Hati-hati kepala Bu. bersukacita semua di dalam hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya, Sabya hidup, ada hari esok. Sabya hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong
Lasa Perbu. Bapak Ibu, gereja ini yang sewa, Bapak Ibu itu sekali lagi sama itu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia meminta dari murid-muridnya, tunggu di sini semua. Yesus bersama murid-murid Yesus, Maria, ya, kita Maria dari Rasul dan Bapak Ibu mereka Bunda Maria meninggal di tempat ini di bawah Getsemani di mana dia dimakamkan dan diangkat ke surga. Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke surga, dia datang ke sini sama murid-murid. Ya, mereka Bapak Ibu datang ke sini, itu mereka duduk di sini pada malam kedua pada hari raya Paskah Yahudi. Ya, Bapak Ibu, malam kedua pada hari raya Paskah Yahudi. Ya, hari Paskah Yahudi 7 hari malam kedua namanya Leil Hased. Ya, Leil Hased. Ya, Bapak Ibu, mereka percaya bahwa surga dibuka dan orang-orang bisa connect langsung sama Tuhan. Jadi mereka bisa berbuat langsung sama Tuhan. Di pada malam itu namanya Leil Hased. Ya, mereka duduk di sini bersama-sama. Bapak Ibu dan Yesus juga sebagai orang Yahudi, dia duduk di sini sama murid-muridnya untuk makan perjamuan Paskah itu. Ya, pada malam kedua dan Bapak Ibu selama di dalam perjamuan Paskah itu orang Yahudi selalu sampai hari ini mereka makan roti yang tidak. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove that my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Ke gereja Saint Peter Kalikanto. Dulunya adalah rumah Imam Besar Kayafas sih. Tempat Tuhan Yesus dipenjara 1 malam dan tempat di mana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya, ini tanda masih asli Bapak Ibu dari zaman itu, dari abad pertama. Ya, jadi Silakan ini. Ini dari abad pertama dan pada zaman itu tidak ada jalan lain. Kalau mau turun dari upper room ke Getsemani harus turun lewat sini. Jadi kita Bapak Ibu kita yakini 100% bahwa Yesus turun lewat sini ke Getsemani, ditangkap di Getsemani dan di bawah lagi ke rumah Imam Besar Kayafas lewat jalan ini. Bisa lihat Bapak Ibu ya di gambar itu yang di sana bagaimana acaranya dia turun ke Getsemani dan 11 murid ikut Yesus sampai bawah. Ya, dan kalau Bapak Ibu lihat gambar yang di atas, acaranya bagaimana Yesus di bawah. Ya, di bawah di sini. Boleh orang yang dilalui. And the lady behind, ask him 3 times. Do you know this guy? Bapak Ibu, Yesus. Only 5 minutes to be there. So get away from them. So after you was high priest, and Friday morning, in that prison, the dungeon, and they took him from there all the way to Anatolia to be condemned by the Roman fire. From here all the way this morning. Aku seperti orang yang tidak bersesuaian. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati. Terbaring dalam tubuh yang 然后以前在的时候不会有这个洞，这洞是后来挖出来的。
Setelah kau taruh aku di dalam seruan kita dengan bus. Oh, ada yang kurang seru. Ya, ini Iwan Fals, gitaris kita. Oke, ini keseruan kita dalam perjalanan keluar dari Yerusalem. Oke, ada sedikit macet. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Asik. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagu baru. Haleluya. Semua bersuka cita ya. Ini berarti karo ya. Kalau karo dipanjangin ya. besar ya, dia membuat hal yang bisa lihat Bapak Ibu di sebelah kanan. Bisa lihat ini Bapak Ibu, ya ini namanya aqueduct. Ya, dibuat oleh Raja Herodos. Di atasnya Bapak Ibu ada 3 saluran air, ya 3 saluran air untuk bawa air bersih, bukan air laut. Air laut ada di sini. Air bersih Bapak Ibu, air minum dari daerah namanya Taninim sampai kota yang dibuat oleh dia pada abad pertama sebelum Masehi. Namanya aqueduct. Apa namanya? Aqueduct di kota Kisaria. Mari kita Bapak Ibu kita ya karena mereka juga di sini renovasi. Mari kita turun. Bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambah. Iya benar, orang Indonesia. Stella Maris Monastery. Fine. Good. Can you help me with the question? I'm busy here. I'm waiting for. There is another priest inside. Where? No. There is another priest.
semua. Biasa keluyuran. Bapak Ibu, ya, jadi sudah dinabentilasi. Ya, ini tempat di dalam gua, tempat di mana Nabi Elia bersembunyi dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ini ada gereja dan di atas ini ada biara. Biara dimiliki oleh ordo, namanya sekali lagi Karmelit. Karmelit, nama Karmelit diambil dari nama bukit ini, yaitu apa? Karmel. Karmel, ya, Kermel artinya Tibun Anggur Surah, Tibun Anggur. Ya, Bapak Ibu silakan masuk di. Dan nanti kalau mau kirim ke Bapak Ibu di atas sebelah kiri. Dolar, $1. yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku pandang rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenalmu. Nasrani itu orang-orang yang berasal dari Nasr dari Nazaret. Ya, jadi orang ya Kristen orang Kristen adalah Nasrani, ya Nasrani. Bapak Ibu pada zaman Yesus, pada zaman Yesus, kota Nazaret, kota ini kecil, miskin dan bernama buruk. Ya, sehingga Nathanael itu Bapak Ibu salah satunya murid. Dia tinggal di Kana Galilea. Ya, dia tinggal di Kana Galilea 10 km dari sini. Ya, dan pada zaman itu Kana lebih besar dari Nazaret. Ya, dia bilang apa? Ketika dia dengar bahwa Yesus atau Mesias dia berasal dari Nazaret. Di Bapak Ibu pada zaman itu ya semua orang mereka menunggu Mesias. Dan Filipus dia berkata, dia kasih tahu dia bahwa wow, kita sudah ketemu dia berasal dari Nazaret. Dia bilang apa, tidak mungkin dari Nazaret, ya, karena ya tidak mungkin Mesias berasal dari Nazaret.
Karena pada zaman itu dia kota Nazaret sekali lagi karena mabuk. Ya, kecil. Iseng. Tempat Maria menerima kabar baik. Besar sekali Bapak Ibu sampai sana besar sekali. Dan Bapak Ibu Nazaret namanya ibu kota Galilea. Jadi kita di Galilea Bapak Ibu, kita di Galilea. Kalau Yesus, Tuhan Yesus namanya orang Nazaret, namanya juga orang Kapernaum, namanya juga orang Galilea. Karena dia tinggal di sini di Nazaret 30 tahun, di Kapernaum 3 tahun, tapi Nazaret dan Kapernaum termasuk distrik namanya Galilea. Kita di distrik Bapak Ibu namanya Galilea. Galilea bawah. Galilea bawah. Ada juga ini diambil oleh orang Palestin di bawah di kota Beca, yang juga ada di belakang. Ya, di belakang di sana kota Beca. Ya, jasad dia dan jasad anak-anak dia bawah di kota Beca. Tapi nanti Bapak Ibu orang Gil'ad. Ya, dari kata mereka ambil jasad dan mereka dimakamkan di daerah Gil'ad. Gil'ad itu Bapak Ibu di sebelah Yordania, Jordan sana. Ya, Jordan. Jadi Bapak Ibu dua tempat lagi yang mencatat di dalam perjanjian ini yang harusnya punya drone di Bukit Gilboa. Nggak boleh drone ke sini. Boleh. Iya. Bapak Ibu, saya desa ini di mana ada bis. Terjadi perang terakhir ya, di antara Kristen dan orang yang tidak ikut Tuhan Yesus. Ya, ini wahyu. Ya, wahyu Yohanes 16:16. Bapak Ibu, lihat desa ini yang di sana. Bukan yang dekat bukit ini, sedikit sebelah kanan. Ya, ini desa namanya Nain. Nain atau Nain. Ya, Nain atau Nain. Desa ini yang ada DKI. Apa DKI dibawa ke pihak istri? Artinya apa? Istri yang lebih dominan. Ketika suami memberikan putusan, istri langsung bereaksi. Nggak bisa kayak gitu Bapak. Kamu salah keputusan itu. Kurang pintar, kurang
Belajarlah untuk kau tunduk dan hormat kepada suamimu. Katakan amin. Saya mulai melihat wajah suami-suami mulai bersinar-sinar. Satu kali ada sebuah cerita lucu di surga. Para malaikat memberi pengumuman, siapa suami-suami di surga sekarang, mereka yang tidak pernah atau mereka yang panglima betul-betul berfungsi sebagai kepala keluarga, istrinya selalu tunduk kepada dia. Siapa? Yang suami-suami yang tunduk, istri-istri yang tunduk kepada suaminya. Sekarang saya minta suami-suami pinggir ke sebelah kanan. Ternyata dari sekian banyak hanya ada satu laki-laki yang terkadang. Kaget mereka. Dari sekian banyak surga hanya ada satu laki-laki yang betul-betul istrinya tunduk dan taat sama dia. Luar biasa sekali. Dipanggillah ini pria itu maju di depan. Ditanya sama malaikat, apa kunci suksesmu sehingga istrimu betul-betul tunduk dan taat kepadamu? Wah, laki-laki itu jawabannya sia-sia. Ngomong, cepat ngomong supaya semua tahu. Oh, dia takut sekali. Gimana ya? Akhirnya dia ketika dipaksa-paksa terus akhirnya dia berbisik, maaf kat, maaf malaikat. Kenapa? Saya di sini juga disuruh sama istri saya. Sampai di surga pun. Kata yang ingin kau ucapkan kepada suami, saya tidak akan kasih pada. Tapi bila bapak ibu saudara yang sudah siap, jangan asal memberi bunga biasa saja ya. Siapkan kata-kata khusus, kata-kata spesial buat pasangan. Saya kurang memperhatikan maaf pada saat ini. Kalau suami istri kau bisa mengucapkan sesuatu kepada suami. Tuhan biarkan aku baru terus ada di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami. Apa kasih bunganya? Kasih bunganya ke mamanya. Ya, pelukan. Peluk. Oke, sip. Terus. Saling ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Weh, peluk dong. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biarkan
Dari Nazaret tadi sampai Tiberias. Makanya di Alkitab kan tertulis pernikahan di Kana yang di Galilea, ya kan? Ada keterangan. Lucu juga ya. Bisa juga ya. Gereja Bukit Seberbahagia. Banyak aturan seperti itu. Islam juga bagi orang Kristen, kalau lihat kesesuaian di sini, kalau orang Kristen mau dibagi keselamatan, mereka harus melakukan satu hal saja. Itu apa? Kasih. Ya. Ini yang paling penting bagi Tuhan Yesus mengasihi. Dia universal love. Saint Peter Primacy. Thank you for watching. And introduce your son to us.
Ada tumbuhan baik, ada banyak ikan, ya. Dan karena ada ikan, banyak di daerah sini. Ada apa? Siapa yang cari ikan? Nelayan. Nelayan, ya nelayan. Dan Bapak Ibu, Yesus ketemu murid-muridnya. Semuanya mayoritas dari sini. Ya, karena mereka kerja di daerah sini Bapak Ibu seperti fisherman, ya. Di daerah sini Bapak Ibu mereka cari ikan karena Tergantung banyak kecepatan ikan editing. di daerah. Pokoknya setelah kita pulang Yesus, lah. lagi Bapak Ibu, dia muncul di sini. Yesus yang telah bangkit muncul di sini. Ada yang tahu Bapak Ibu berapa kali Yesus Tell something. bangkit muncul berapa kali di depan murid-muridnya? 10 kali. 10 kali Bapak Ibu Yesus yang telah bangkit muncul. Ya, satu kali Bapak Ibu di depan Maria Magdalena, satu kali di depan Bunda Maria, satu kali di depan ya perempuan yang pergi pada hari Minggu kuburannya, satu kali Bapak Ibu di depan semua muridnya kecuali Yudas. Thomas, satu kali di depan semua muridnya termasuk Thomas. Aku berdiri dari payung ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu, ya duduk sebentar. Ya, jadi kita di atas Danau Galilea, dan kalau ini Bapak Ibu sekali lagi di daerah namanya Kapernaum, ya Kapernaum. Bapak Ibu bisa lihat ada dua bagian di sini. Yang di sebelah kanan, ya gereja itu yang kubah warna merah, ya itu Bapak Ibu gereja Ortodoks Yunani. Tapi bagian ini Bapak Ibu yang di sebelah kiri ini bagian orang Katolik. Jadi Katolik dan Ortodoks Yunani, ya kalau di bagian orang Katolik nanti kita mau ke sana Bapak Ibu, kita mau masuk ke altar ini, di site ini ada Bapak Ibu ada 3 hal yang kita mau melihat di sana. Yang satu itu rumah Ibu Mertua Petrus, ya. Dan kalau Bapak Ibu yang di belakang itu ada sinagog, bisa lihat Bapak Ibu sinagog yang di sana, sinagog tempat ibadah orang Yahudi. Kalau sinagog Bapak Ibu, nama sinagog diambil dari bahasa Yunani juga, ya terdiri dari 2 kata sinagogi, sin agogi, ya. Sin artinya bersama-sama, agogi artinya belajar bersama-sama. Kenapa namanya Bapak Ibu sinagogi atau kenapa namanya belajar bersama-sama? Karena ketika masih ada bait Allah pertama Bapak Ibu, ya atau ketika bait Allah yang pertama dihancurkan oleh Nabukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, imam-imam takut kalau tidak ada sinagog atau kalau tidak ada bait Allah, orang Yahudi mungkin mereka lupa hukum Taurat. Jadi mereka untuk itu mereka mulai mendirikan sinagog.
mezze cappella al tassetto. Campuran nih, semua lagu ada dia nih. Pagi Kafarnaum. Entramos. Is it true? You were thinking of me, how you love me, yeah. It's amazing. Who am I saying? You are mine forever. And you hear me? When I call. Is it true? That you really love me. God, it's amazing. It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Synagogue white synagogue. Ini adalah grup Nasaret yang luar biasa, ya. Selain foto-foto, mereka juga jalannya cepat. Ya. Saking cepat jalannya sampai demam, Bapak Ibu ya. Kita orang Indonesia suka jalan. Ya. Kita telur juga. Sama kulitnya ya. Spanyol. Semua energi dari Spanyol. Halo. Biasa ya, di mana-mana Spanyol. Oke, Bapak Ibu. Selamat datang di gereja Multiplication Tabgha. Ini adalah gereja penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Nasaret, foto-foto. Selfie. Maju Bapak Ibu.
masih di daerah Vodka. Ya, kita sudah lihat Prime di sini. Gereja Prime di sini. Di sini juga Bapak Ibu di Topga ini ada satu peristiwa lagi yang terjadi di sini. Ya, Tuhan Yesus Bapak Ibu datang ke sini dan ada 5.000 orang ikut Yesus sampai sini. Ya, ketika Yesus lihat 5.000 orang, dia tanya dari mana bisa dimakan untuk 5.000 orang. Dan ada anak laki-laki yang bayar 5 roti dan 2 ikan. Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Dan 5.000 orang. Mukjizat ini Bapak Ibu terjadi di sini. Ya, ini satu-satunya mukjizat yang dicatat di dalam empat. Di dalam empat ini ada mukjizat Topga atau 5 roti dan 2 ikan. Nanti Bapak Ibu masuk di dalam gereja. Ya, di bawah altar gereja ada batu karang, itu tempat lokasi di mana Yesus melakukan mukjizat. Ya, mukjizat itu ada juga Bapak Ibu mozaik. Mozaik yang sangat terkenal itu mozaik 2 ikan dan 5 roti. Ya, dan di depan itu dari gereja yang pertama di sini. Bapak Ibu, gereja yang pertama di sini juga zaman Bizantium dihancurkan oleh orang Persia, didirikan lagi oleh orang Kristen pada zaman Perang Salib, dihancurkan lagi oleh orang Islam. Dan ini gereja yang baru di sini didirikan di atas gereja yang pertama. Jadi kita masih bisa melihat ada apa. Selamat datang di Yardanit. Ini virus bahasa Jawa tentang Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, bahasa Dayak. Bahasa Jawa, Batak. Welcome to Yardanit, the baptismal site on the Jordan River. Tapi ini lebih tepatnya adalah pembaruan komitmen lagi pada Tuhan, karena pesan ataupun inti daripada baptisan itu terambil dari Matius pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-8. Matius 3 ayatnya yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perkhotbah. Yang namanya perkhotbah itu meninggalkan semua kelemahan kita. Baik itu dosa, sakit penyakit kita. Kita tanggalkan itu semua sebagai tanda perkhotbah kita. Kita minta ampun dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dosa-dosa kita diampuni. Segala sakit penyakit kita disucikan. Segala kelemahan kita juga dihapus oleh Tuhan, sehingga ketika Bapak Ibu Saudara nanti dimasukkan ke dalam air sama seperti Yesus dimasukkan ke dalam air, itu adalah lambang. Katakan lambang. Lambang apa? Bersama dengan Bapak tangan di sini. Tahan nafas. Saya akan masukkan ke dalam air cuma beberapa detik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sebuah komitmen yang baru dibangun kembali oleh anak-Mu. Dan aku menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Biarkan segala kelemahan, segala sakit penyakit, semua dosa dikuburkan.
dan dia mengalami kelahiran yang baru. Dan dengan otoritas yang kau berikan kepada hamba, aku menyerahkan dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat, memberkati. Terus dong, kasihnya. Ayo Bapak Ibu nyanyi. Kasihnya seperti Hati-hati Om. Terima kasih Tuhan. Dengan otoritas yang kau berikan kepadaku, hari ini anakmu ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk meninggalkan manusia lama dan segala keterbatasannya dan mengenakan manusia yang baru. Dan aku berdoa segala sakit penyakit disucikan, dikuduskan, disembuhkan. Dan aku menyerahkan kepada dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat Ibu, Tuhan Yesus memberkati, segala kelemahanmu digantikan kekuatan dan segala pemulihan Tuhan terjadi di atasmu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Oke, silakan. Terjadi sesuai dengan imanmu, segala sakit penyakitmu disembuhkan, segala sakit penyakitmu dipulihkan, dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan ada pengalaman dengan Tuhan terjadi denganmu, ada pengalaman pribadi dengan kasih, ada pengalaman pribadi dengan kuasa. Aku minta Tuhan di sungai ini nyatakan pribadimu lebih banyak atas anakmu ini Tuhan. Dengan otoritas yang kau berikan kepada aku hari ini, aku menyerahkan dia dalam tanganmu Tuhan, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, segala kelemahan diangkat dalam nama Yesus, digantikan Tuhan dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus dia akan melangkah dalam mujizat demi mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Selamat Pak. Oh, foto dulu Pak. Foto dulu kata Kristi. Makasih ya Bunda. Haleluya. Tuhan terima kasih. Hari ini dia mengenakan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Lembaran yang lama sudah hidup. Lembaran yang lama sudah tidak ada. Deslin. Karena memang lembaran yang lama Halo sudah Deslin, selamat sore. Opung Gultom dibaptis kembali di Sungai Jordan. Ini dia. Dadah Opung. Semangat Opung mau dibaptis. Segala kelemahannya diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan otoritas yang kau berikan kepada aku. Ayo sini. Oke. Pas ya. Kasih Kristus berkuasa dalam hidupnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ada Tuhan Yesus bersamamu, ada Tuhan Yesus membelamu. Dia akan menyatakan kuasanya sesuai dengan imanmu. Kalau engkau beriman, suamimu akan bertobat, dia akan bertobat sesuai waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kelemahannya diangkat Tuhan. Segala kelemahannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus digantikan. Kasih Kristus yang tidak terbatas itu menguasai hidupnya. Dan dengan otoritas yang kau berikan kepadaku siang hari ini, aku menyerahkan dia dalam nama Bapa, Putra, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Manusia yang baru, lahir baru di dalam Tuhan. Segala kelemahan di Tuhan Yesus. Dia akan berjalan dari iman kepada iman. Dia akan melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Dia akan melewati lembah-lembah Tuhan bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan, tempat-tempat yang berapi akan dia lewati karena dia ada bersama dengan Tuhan. Aku menyerahkan dia dalam tanganmu. Dia menguburkan manusia lamanya dan mengenakan manusia yang baru. Segala sakit penyakit aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, disucikan, dan dengan otoritas yang kau berikan kepadaku, aku menyerahkan dia dalam nama Bapa, Putra, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Oke. Dan aku berdoa Tuhan, biarkan dia melangkah bersama dengan Tuhan dalam jalan kemuliaan Tuhan. Ada otoritas yang kau berikan kepadamu. Aku menyerahkan anakmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, lihat sini. Foto. Haleluya. Oke.